والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا لجميع أهلنا وخصوصا خاصا لوالدينا سواء كانوا أحياء وأمواتا وخصوصا خاصا لآخرة يا الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi ya dalam avatar Ramadan. Lagi-lagi tiang ya Allah. Tapi enggak jadi masalah. Bu, tapi Bu nggih. Pak Rusman, Pak Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita membahas masih membahas masalah seputar hukum Ramadan. Sekali lagi garis bawahi ya. Saya nggak bisa ceramah ya. Tapi nanti saya akan membahas kepada kalian atau ziyadatul ilmi lah bagi kita semua ini tentang masalah hukum-hukum yang akan terjadi di bulan Ramadan. Nah, pembahasan kita kali ini dalam masalah hukum-hukum membatalkan puasa. Adik-adik pernah yang namanya membatalkan puasa, mesti cowok-cowok? Pernah membatalkan puasa? Pernah ya? Tapi santai aja. Ternyata hukum itu luas. Dalam artian hukum itu nggak mengekang ya, ngerti nggak mengekang? Nggak berat-berat amat. Nggak semuanya kita membatalkan puasa terus hukumnya haram, nggak. Bahkan ada yang membatalkan puasa hukumnya wajib. Ada. Bahkan ada yang benar. Loh, ini benar, ini saya cerita kalian. Kalian jangan pikir membatalkan puasa itu terus hukumnya haram, terus enggak. Ada yang wajib membatalkan puasa. Nah, ini pembahasan kita faslun fi aqsamil ifthari fi ramadhana atau fi ramadhanin wa ahkamihi. Al-iftaru fi ramadhana atau fi ramadhanin ay bisababihi bi'tibari hukmi arba'atu anwa'in. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya hukum membatalkan puasa di dalam bulan Ramadan itu ada 4 model hukum. Yang ulang lagi nih, biar kita nggak salah-salah sangka. Jangan pikir terus, sekali lagi, jangan pikir membatalkan puasa di bulan Ramadan terus akan terjadi hukum haram. Enggak. Kadang ada yang wajib, kadang ada yang sunnah, kadang ada yang mubah ila akhirih. Kadang ada yang makruh, itu juga ada hukumnya. Nah, sekali lagi, hukum membatalkan puasa di bulan Ramadan itu ada 4. Ya, ini kitab yang saya bawa itu kitab kebetulan kitabnya Kasyifatus Syajah. Ini syarah dari kitab Matan Safinatun Najah dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Matan Safinatun Najah itu dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair. Beliau Syekh Salim bin Sumair itu dari Hadramaut, Yaman. Ya, Yaman Pak ya? Oh, iya benar, Hadramaut. Tapi beliau itu hijrah ke Betawi, ke Jakarta. Nah, sekarang makam beliau Syekh Salim bin Sumair, pengarang kitab Matan Safinatun Najah, itu sekarang di Betawi, di Jakarta makam beliau. Nah, salah satu karangan beliau itu Matan Safinatun Najah yang disyarahi oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Pengarang itu juga ulama kita sendiri, ulama Indonesia sendiri yang mengarang kitab beliau. Dan itu nama karangannya, salah satunya syarahnya itu Kasyifatus Syajah. Nah, saat ini dia membawanya. Nah, tiang ulang lagi nih. Hukum membatalkan puasa di bulan Ramadan itu ada 4 hukum. Yang pertama wajibun. Ada hukum membatalkan puasa itu ternyata ada hukumnya wajib. Sehingga kalau seseorang tahu mengalami suatu ketika di bulan Ramadan dia mengalami hukum wajib membatalkan puasa, kok enggak membatalkan puasanya, mohon maaf ini akan terjadi keharaman dalam dirinya. Berarti dia berdosa. Sekali lagi berarti dia berdosa enggak membatalkan puasanya. Nah, hukum wajib membatalkan puasa itu terjadi di dalam siapa? Kama fil haidhi wal nufasai. Ini terpraktek. Hukum wajib membatalkan puasa ini terpraktek bagi orang yang haid dan bagi orang yang nifas. Bagi orang yang haid dan bagi orang yang nifas. Sehingga tahu adik, mungkin pernah nggak ada mengalami yang namanya di tengah-tengah hari keluar darah haidnya, itu wajib membatalkan puasanya. Atau mungkin ada orang yang baru lahiran di siang bolong, di siang hari jam 1 siang baru lahiran, terus setelah melahirkan keluar darah nifasnya, berarti wajib membatalkan puasa bagi orang tersebut. Ingat ya, ini hukum yang pertama bagi orang yang membatalkan puasa. Nah, di dalamnya walau min alaqatin aw mudghatin aw bila baladin, meskipun nanti melahirkannya itu min alaqatin, yang keluar itu mana alaqah. Itu sebuah darah.
Sehingga nanti kalau orang terlalar bahasa kita jelak ya bahasanya. Keguguran lah gitu. Keguguran kok ada orang keguguran baru 4 bulan keguguran, terus ada keluar darah setelah dia keguguran, itu termasuk darah nifas. Yang lagi itu termasuk darah nifas. Atau bahkan 2 bulan baru keguguran kok mengeluarkan darah setelah dia keguguran. Entah keguguran lewat disesar atau mungkin lewat jalur biasa kok mengeluarkan darah setelah dia keguguran. Nah, darah yang dikeluarkan itu terbilang darah nifas. Dan orang tersebut terbilang orang yang mengalami nifas pada saat itu. Sehingga dia kalau dalam kondisi bulan Ramadan, silahkan batalkan puasanya, itu hukumnya wajib. Walau muqaddar, meskipun nanti juga yang dikeluarkan atau mungkin yang gugurkan itu adalah segumpal daging. Mutlah itu biasanya itu ditafsiri oleh para tafsir ulama, pada tafsir Al-Quran itu segumpal daging. Itu juga sama. Nanti tahu ada itu konteksnya 4 bulan mungkin 3 bulan mungkin daging di dalam rahimnya udah terbentuk. Tapi mohon maaf aja, kalau sudah aja keguguran, nah darah yang dikeluarkan setelah dia keguguran, menggugurkan namanya mudghah atau segumpal daging, itu nanti darah yang dikeluarkan terkategorikan darah nifas, sehingga kalau dia keguguran di bulan Ramadan, silahkan wajib membatalkan puasa bagi orang tersebut. Nah, ini hukum yang pertama dalam masalah membatalkan puasa. Ini jelas ya sama adik-adik ya. Biar kita nggak menyangka bahwa berpikir bahwasanya membatalkan puasa itu hukumnya nggak boleh, nggak haram terus, enggak. Ada hukum wajib. Salah satunya ini terpraktek bagi orang yang haid, ini terkhususnya bagi perempuan, atau terpraktek bagi orang yang dalam kondisi nifas. Nifas itu adam al-kharij akibat wiladah. Saya lagi, darah nifas itu adalah adam, darah yang keluar setelah melahirkan bayi. Itu yang namanya darah nifas. Nah, yang kedua, hukum dalam masalah itu, hukum membatalkan puasa di bulan Ramadan wajaizun, boleh membatalkan puasa. Yang lagi, hukumnya itu jaiz, boleh membatalkan puasa. Sehingga nanti dia melanjutkan puasanya nggak jadi masalah, dibatalkan puasanya nggak jadi masalah. Apa terus dosa? Enggak dosa. Yang lagi, apa terus dosa? Nanti orang membatalkan puasa? Enggak. Tapi itu ada terpraktek, enggak sembarang orang diperbolehkan dalam syariat untuk membatalkan puasanya. Nah, hukum boleh membatalkan puasa di bulan Ramadan itu terpraktek pada siapa? Kama fil musafiri. Ini terpraktek bagi orang yang musafir. Bagi apa? Orang yang musafir, tapi safar qasir. Musafirnya itu jauh, sehingga dia nanti kalau berpergiannya jauh itu sudah memperbolehkan dirinya untuk melaksanakan namanya salat qasar. Mungkin bepergian dari Lombok ke Surabaya, bepergian dari Lombok ke Bali, tapi dengan catatan bepergiannya itu qabla fajri, sehingga dia akan nanti diperbolehkan untuk membatalkan puasanya di tengah perjalanan. Ada juga terus selain musafir, siapa lagi yang terpraktek? Orang yang diperbolehkan oleh syariat untuk membatalkan puasanya, wal maridi. Begitu juga sama hukumnya, boleh membatalkan puasa bagi orang yang sakit. Yang lagi boleh membatalkan puasa bagi orang yang sakit. Nah, kalau di dalamnya i'lam anna lil maridi salasata ahwalin. Yang lagi i'lam anna lil maridi salasata ahwalin. Perlu diketahui model orang sakit itu ada 3 model. Yang lagi model orang sakit itu ada 3 model orangnya. Ada penyakitnya itu agak berat, ada penyakitnya itu ringan, ada penyakitnya itu tengah-tengah. Nah, dari ketiga model penyakit ini nanti ada salah satu model penyakit yang emang di sana oleh syariat diperbolehkan membatalkan puasanya. Nah, kelanjutan ibaratnya yang pertama, ini penyakitnya agak itu tengah-tengah, nggak berat, nggak ringan. Fa in tawahhama dhararun yubihu lahu at-tayammum. Kalau seandainya dengan penyakit yang dimiliki itu ada persangkaan akan terjadinya bahaya dalam dirinya, kurihalahu as-shaum. Dia makruh untuk melaksanakan puasa. Sehingga kalau dia makruh melaksanakan puasa, wajaza lahu al-fitru, boleh baginya untuk membatalkan puasa. Contoh, ada mungkin terpraktek di pertengahan hari sakit. Penyakit kalian itu kalau kalian lanjutkan puasanya akan bertambah mungkin penyakitnya. Sekali lagi akan bertambah, sehingga akan menyebabkan yang namanya itu bertambah. Paksa bertambah. Nah, kalau model penyakit yang kalau seandainya kita paksa untuk tetap berpuasa, akan menyebabkan penyakit kita tambah berat, tambah parah. Nah, kalau konteks seperti itu, ini cuma sekedar persangkaan lah. Kalau cuma sekedar konteks seperti itu, udah cuma sekedar sakit, terus kalau seandainya kita lanjutkan puasa akan menyebabkan persangkaan kita, akan menyebabkan penyakit kita bertambah, itu kurihala al-shaum, dia dimakruhkan untuk melaksanakan puasa.
Sehingga kalau dimakruhkan wajaza lahu al-fitru, dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya di pertengahan hari. Kalau emang penyakitnya modelnya seperti itu. Kalau udah gak kuat masanya, misalkan panas gitu, panas sehingga gak kuat. Kalau seandainya dia lanjutkan puasa, nanti bisa-bisa tambah lemas, ila akhirnya segala macam. Nah kalau model seperti itu penyakitnya, silahkan batalkan puasanya, gak jadi masalah. Boleh membatalkan puasanya kalau model penyakitnya seperti itu. Tapi kalau kelanjutannya fa'in tahaqqaqa ad-darar al-madhkur walau bi ghalabati dhannin wa intaha bihi al-uzru ila al-halaki wa dhahabi manfaatin atau wa dhahabi manfaati udhrin haruma alaihi as-shaum wa wajaba alaihi al-fitru fa in istamarra sha'iman hatta mata asiyan. Ada juga model penyakit itu, kalau seandainya penyakit yang tadi dimiliki itu yakin dia bahwasanya kalau melanjutkan puasa akan menimbulkan yang namanya kematian. Contoh dia sakit ini, emang sakit parah, sehingga dia yakin bahwa dengan penyakitnya kalau dia lanjutkan puasanya akan menyebabkan dirinya mungkin itu bisa meninggal, atau bahkan menyebabkan salah satu anggota yang dimilikinya itu tidak bermanfaat lagi, tidak bisa berfungsi lagi. Kalau model penyakit seperti ini, kalau misalkan dia lanjut puasa akan menyebabkan kematian dalam dirinya, atau bahkan minimal anggota badannya sebagian nggak berfungsi. Kalau model seperti itu penyakitnya haruma alaihi as-shaumu, orang tersebut harus melaksanakan puasa, sehingga wajib alaihi al-fitru, sehingga wajib bagi orang yang memiliki penyakit seperti ini, wajib dia membatalkan puasanya di pertengahan hari. Contoh mungkin penyakit apalah, oleh dokter ternyata kalau seandainya kamu melaksanakan puasa lanjut akan bisa menyebabkan kamu meninggal, kata dokter. Kalau model seperti itu dia wajib membatalkan puasanya. Tapi kok orang tersebut sudah divonis oleh dokter, kalau kamu membatalkan, kalau anda melanjutkan puasanya akan menyebabkan meninggal, atau minimal fungsi itunya anggota badannya akan hilang 1-2 mungkin. Kalau seandainya dia kuat orangnya, enggak saya kuat puasa, ternyata di pertengahan dia puasa, di pertengahan dia puasa, ternyata dia meninggal, padahal sudah divonis oleh dokter kalau kamu melanjutkan puasa kamu akan menyebabkan kamu akan meninggal, atau minimal sebagian badannya akan gak berfungsi lagi. Udah vonis dokter seperti itu, ternyata sok kuat orangnya, enggak saya kuat puasa, ternyata pertengahan puasanya kamu meninggal. Oh mohon maaf, orang tersebut terbilang orang mata asian, orang yang terbilang mati dalam kondisi maksiat. Terus apakah dia bagus pada meninggalnya? Enggak, dia termasuk orang, kalau bahasa saya dia termasuk orang meninggal dalam kondisi konyolnya. Soalnya tahu dia kewajiban membatalkan puasanya atau membuka puasanya di pertengahan hari, kok kuat. Padahal kata dokter kalau kamu lanjutkan puasa kamu itu akan menyebabkan kamu meninggal, ataupun minimal fungsi badannya akan berfungsi sebagiannya. Kalau tambah kuat, enggak, saya dokter bisa kuat untuk melanjutkan puasa. Tahu-tahu pas itu melanjutkan puasanya meninggal, berarti orang tersebut terbilang orang mata asiat, orang terbilang orang yang mati dalam kondisi maksiat, orang terbilang mati dalam kondisi konyol kalau bahasa saya sendiri. Itu penyakit yang berat memang. Ini penyakit yang berat yang sehingga nanti menyebabkan seorang itu meninggal gara-gara puasanya, atau minimal fungsi badannya akan tidak berfungsi lagi gitu di dalam dirinya. Berarti orang tersebut wajib membatalkan puasanya. Kalau seandainya dia meneruskan puasa sehingga dia meninggal, berarti orang tersebut orang yang mati dalam kondisi maksiat. Itu yang kedua model penyakit. Ada yang penyakit itu ringan. Kelanjutannya fa in kana al-maridu khafifan kasada'in, atau mungkin kasidain tafsir. Dah ada membaca kasada, ada membaca kasuda, ada juga ustaz yang membaca kasidain. Kayak sakit kepala biasa gitu, sakit kepala biasa terus waja'i uzunin, atau mungkin sakit kuping biasa, wasinin, atau mungkin sakit gigi itu, sakit gigi biasa gitu. Itu mampu saja dia melanjutkan itunya puasanya. Kalau dia cuma sekedar penyakitnya ringan, kayak cuma sekedar pusing sedikit, atau sakit kuping sedikit, sakit gigi sedikit, bahkan sakit hati gara-gara itunya pacarnya, itu mohon maaf penyakit yang modelnya seperti itu lam yajuz al-fitru. Dia tidak diperbolehkan, belum diperbolehkan oleh syariat untuk membatalkan puasanya. Sekali lagi dia tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasanya kalau cuma sekedar penyakitnya ringan. Tapi illa ayyakhafa az-ziyadah bisawm, kecuali penyakit yang dimilikinya mungkin sakit giginya. Kalau dia melanjutkan puasanya akan bertambah sakit giginya, atau mungkin kalau dia melanjutkan puasanya kupingnya akan bertambah,
atau mungkin kalau dia melanjutkan puasanya sakit total, sakit kepalanya akan bertambah. Nah, kalau model seperti itu silahkan jazalahu al-fitru, dia sudah diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Tapi kalau cuma sekedar sedikit mampu melanjutkan puasa sampai akhir, berarti belum diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Ini jelas ya bagi tadi ya. Terus kalau dilanjutnya lagi, faidatun yubahu al-fitru fi Ramadan atau fi Ramadanil lisittatin. Ternyata ada 6 model orang yang oleh syariat, yang oleh agama kita itu diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Yang lagi nih, ada 6 model orang yang oleh agama kita sendiri, oleh syariat kita sendiri, khususnya Imam Syafi'i itu diperbolehkan membatalkan puasanya bila mana ada salah satu dari 6 model orang ini. Yang pertama itu lil musafiri, yang pertama orang yang bepergian. Itu juga nanti oleh syariat kita diperbolehkan membatalkan puasanya di tengah hari, tapi dengan catatan bepergiannya itu qoblal fajri, sebelum subuh dia sudah berangkat untuk yang namanya bepergian. Nanti di pertengahan hari enggak jadi masalah dia membatalkan puasanya, meskipun dia masih kuat untuk melaksanakan puasa, meskipun dia masih kuat untuk meneruskan puasanya sampai akhir atau maghrib, itu tetap diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Tapi adapun nanti masalah bagus mana Ustaz kalau kita masih kuat untuk melanjutkan puasa, apakah kita lanjutkan puasa atau mungkin kita batalkan puasa? Kalau membahas lebih bagus mana, itu lebih bagus kita lanjutkan puasa bila mana kita kuat untuk melanjutkan sampai maghrib. Itu kalau kita membahas atau berbahasa lebih bagus mana melakukan puasa. Mungkin ada dari adik-adik yang memiliki kakek mungkin umurnya di atas 80, sehingga dia udah OP-OPan atau mungkin udah nggak kuat melaksanakan namanya puasa. Nah, kalau model kakek-kakek seperti ini silahkan, nggak jadi masalah dia membatalkan puasanya, nggak jadi masalah dia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, model orang yang keempat, nantinya orang tersebut juga diperbolehkan membatalkan puasanya, diperbolehkan dia tidak berpuasa, itu wal hamili, orang yang dalam kondisi hamil, orang yang dalam kondisi hamil atau mengandung. Walau min zinan, meskipun anak yang dikandungnya naudzubillah ini hasil dari hubungan gelap, tetap bila mana orang tersebut terbilang orang yang mengandung, walau min zinan, meskipun kandungannya ini hasil dari perkara gelap atau hubungan gelap, ini tetap akan dikasih dispensasi oleh syariat. Silahkan, gak jadi masalah dia itu membatalkan puasanya. Syubhatin, atau mungkin anak yang dikandungkannya itu gara-gara atau hubungan syubhat ila akhiri, itu juga diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Walau bi ghairi adamiyyin, meskipun anak yang dikandung oleh orang tersebut itu hasil naudzubillah dari hewan, mungkin wa min ghairi adamiyyin, meskipun hasilnya dari bukan manusia, itu tetap nanti kandungan yang akan hasil dari hubungannya dengan mungkin naudzubillah dari itu dengan binatang atau gimana, kok mengandung orangnya, tetap oleh syariat kita dikasih dispensasi, dikasih kemurahan, nggak jadi masalah, batalin puasanya itu diperbolehkan. Tapi dengan catatan haitsukana maksuman, dengan catatan hewan yang tadi menghamilinya itu terbilang hewan yang maksum, hewan yang terjaga darahnya untuk dibunuh. Ini yang keliru. Yang selanjutnya, model orang yang diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Yang selanjutnya juga mungkin ini sering terpraktek sama anak laki-laki atau mungkin anak-anak perempuan juga, ada di perempuan ini, wal atshan. Ngerti atshan ya? Orang yang haus banget kalau kita bahasakan nih, wal atshana, orang yang haus, atau wal atshani, orang yang haus, haitsu lahiqahu masyaqqatun syadidatun la tahtamilu 'adatan 'inda az-zayadi aw tubihu tayammum 'inda ramli. Ini atau mungkin orangnya itu dalam kondisi hausnya itu haus banget, sehingga dia nanti kalau seandainya dia nggak minum apa gimana, nggak membatalkan puasa, nggak minum, bisa saja akan terjadi efek negatif dalam dirinya, di mana efek negatif datahtimil aidatan, dia tidak mampu menanggungnya, nggak bisa menanggung penyakit yang model seperti itu. Nah, kalau konteksnya seperti itu, hausnya sampai berkelebihan, sehingga kalau dia nggak membatalkan puasanya di bulan Ramadan, nggak minum, akan menyebabkan dia tambah negatif dalam tubuhnya, mungkin tambah bahaya di dalam tubuh yang akan dirasakan. Model orang seperti ini itu juga dikasih dispensasi, dikasih kemurahan oleh syariat, boleh membatalkan puasanya. Jangan lagi boleh membatalkan puasanya.
Terus kelanjutannya, nah wa mithlu al-ja'i, nah sama seperti orang yang haus juga orang yang lapar. Mungkin ini adik-adik mungkin sering terjadi. Ini putri juga, adik-adik putri juga mungkin sering terjadi wal ja'i, orang yang lapar. Tapi orang lapar banget ya, orang yang lapar banget. Itu yang selanjutnya. Dalam artian konteksnya kayak gini, misalkan kalau dia merasa lapar nih, kalau dia masih mampu untuk menahannya, berarti belum diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Tapi kalau sudah laparnya itu luar biasa sehingga nanti menyebabkan namanya mah kronis, sampai-sampai mah atau mungkin nanti sampai-sampai muntah darah ila akhirnya segala macam, berarti orang tersebut nanti udah dikasih dispensasi oleh syariat, silahkan batalkan puasanya, itu nggak jadi masalah bagi orang yang lapar, tapi lapar banget sehingga kalau dia meneruskan puasanya akan bahaya dalam dirinya. Nah, ini hukum yang kedua. Tadi hukum yang pertama ada hukum wajib membatalkan puasa. Hukum yang kedua ada hukum boleh membatalkan puasa. Dan hukum yang ketiga ada wala-wala. Kalau di dalamnya itu wala-wala bahasanya kalau dalam kitab itu. Tapi ditafsiri bila laisa liwajibin wala jaizin wala muharramin wala makruhin. Ada hukum juga, hukumnya nggak wajib, nggak makruh, nggak boleh, nggak haram. Itu terus bagaimana hukum seperti ini? Pokoknya gitu. Dia nggak, kalau dia berbuka hukumnya nggak wajib, dia membatalkan puasanya nggak wajib, nggak boleh juga, nggak haram juga, nggak makruh juga. Ada hukum ternyata seperti itu. Nah, ini ditakbir atau dibahasakan oleh pengarang kitab Matan Safidun Najah, itu bahasanya wala dan disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantini ay walaisa biwajibin, terus wala jaizin wala muharramin wala makruhin. Dia nggak hukumnya wajib, nggak hukumnya juga boleh, nggak hukumnya juga haram, nggak hukumnya juga makruh. Nah, hukum yang wala-wala, nggak wajib, nggak boleh, nggak haram, nggak makruh, itu terpraktek di siapa? Nah, kita selanjutnya kama fil majnuni. Ini terpraktek bagi orang-orang yang gila. Yang lain, ini terpraktek bagi orang-orang yang gila. Sehingga nanti kalau kita mungkin memiliki keluarga atau memiliki teman mungkin gila gitu, itu nggak jadi masalah, bukan nggak jadi masalah. Pokoknya hukumnya la wala. Hukumnya itu kalau dia berbuka nggak wajib, kalau dia berbuka membatalkan puasa, kalau makan di siang bolong dia nggak wajib, kalau makan di siang bolong juga nggak boleh. Ini pastinya wala jaizin, nggak boleh juga. Kalau makan juga nggak haram juga, kalau makan juga nggak makruh juga. Terus apa? Pokoknya gitu, wala-wala sudah gitu. Dia nggak bahasnya kayak gitu, wala-wala. Dia wajib membatalkan puasa enggak, boleh enggak, haram enggak, makruh enggak. Ini yang hukumnya seperti itu ada. Ini terpraktek bagi orang yang gila. Tapi nanti konteksnya gimana Ustaz? Kalau orang gila itu wajib nggak mengqadha puasanya? Lihat-lihat gilanya itu sengaja apa enggak? Jangan lihat-lihat gilanya itu sengaja apa enggak? Soalnya ada dua gila itu penyebabnya. Ada penyebab gila itu sengaja, ada penyebab gila itu nggak sengaja. Kalau seandainya penyebab gilanya itu disengaja, contoh dia itu ditelepon sama itunya pacarnya, tiba-tiba pacarnya itu ninggalin nikah, tiba-tiba pas selesai ditelepon, dibenturin kepalanya ke tembok, terus udah dibenturin gila. Kali ini sengaja gilanya, gara-gara dibenturin kepalanya. Nah, kalau model orang seperti ini 3 tahun, misalkan gila terus baru sembuh, berarti 3 tahun wajib mengqadha puasa, 3 tahun wajib mengqadha sholatnya. Berarti kalah itu tarawih gitu. Itu kalau gilanya disebabkan gara-gara sengaja. Kalau seandainya gilanya disebabkan gara-gara tidak ada kesengajaan, contoh kalau seandainya itu pas bangun tidur tiba-tiba ceweknya ngechat, "Mas, saya pengen nikah." Ternyata ditinggal nikah sama pacarnya. Tiba-tiba pas selesai baca itu gila orangnya. Nah, kalau model seperti ini kan gilanya nggak disengaja. Nah, kalau modelnya seperti ini, dia nanti nggak wajib mengqadha puasanya, dia juga nggak wajib mengqadha sholatnya. Terus dia gimana Ustaz? Pas dalam bulan puasa dia makan gitu, hukumnya berarti wala. Dia nggak wajib, nggak jaiz, nggak mubah, nggak makruh, nggak haram. Ini yang ketiga, hukum yang ketiga. Ada hukum yang terakhir ini, hukumnya wa muharram. Hukumnya haram membatalkan puasa. Wa muharraman, haram hukumnya membatalkan puasa. Ini terpraktek kaman akhara qada'a Ramadanin atau qada'a Ramadana ma'a tamakkulihi hatta dhaqa al-waqtu anhu. Ini terpraktek bagi orang yang telat mengqadha puasa bulan Ramadannya padahal dia mampu untuk mengqadhanya. Sampai mepetnya waktu terus datang bulan Ramadan yang kedua. Contoh kayak gini, kalian memiliki tanggungan puasa 5 nih. Bulan Ramadan kemarin masih memiliki tanggungan puasa 5 qadhaan. Tapi kalian sebenarnya sempat untuk mengqadhanya di bulan Syawal, sempat di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah ila akhir itu sempat kalian mengqadhanya. Tapi sayang kalian akhirkan. Nanti besok sudah saya qadha puasa saya 5 ini. Besok sudah
sampai akhir tahun, sampai puasa tinggal 5 hari, kok kalian baru mengqadha puasa kalian bulan Ramadan yang itu, yang dulu di 5 hari sebelum masuk bulan Ramadan di tahun ini. Nah, kalau kalian puasa di 5 hari bulan puasa bulan Ramadan yang akan datang, dan padahal kalian memiliki tanggungan qadha 5 puasa di bulan Ramadan kemarin, nah berarti posisi kalian puasa di 5 hari sebelum masuk itu Ramadan kedua, itu nggak diperbolehkan kalian untuk membatalkan puasanya. Haram kalian membatalkan puasa qadha kalian kalau kalian mengqadha puasa kalian di mepet waktu sebelum bulan Ramadan selanjutnya datang. Ngerti ya? Bisa diterima ya? Itu haram kalian membatalkan puasanya. Soalnya kenapa kok diharapkan? Soalnya kalau kalian batalkan puasa kalian, bisa saja satu puasaan kalian nggak dapat mengqadhanya sebelum bulan Ramadan masuk, sehingga kalian akan dikasih dikasih konsekuensi hukuman lebih oleh syariat, wajib bayar fidyah gara-gara kalian mengakhirkan qadha puasa bulan Ramadan kalian di tahun kemarin sampai masuknya bulan Ramadan yang akan datang. Nah, ini penyebab kenapa kok diharamkan orang yang mengqadha puasanya di mepet waktu, terus dia batalkan puasa qadhanya, itu terjadi hukum haram, soalnya akan menimbulkan konsekuensi selanjutnya, ini bayar fidyah. Nah, ini 4 model atau 4 hukum orang yang 4 hukum nanti membatalkan puasa di bulan Ramadan, akan terjadi 4 hukum ini. Kesimpulannya, nggak semua ternyata orang-orang yang membatalkan puasa itu dianggap haram kamu membatalkan puasa, dosa membatalkan puasa. Enggak, ternyata di dalam hukum ada 4 hukum membatalkan puasa. Kalau di kitab yang baca sendiri, itu yang pertama ada hukum wajib, ini terpraktek bagi orang yang orang yang haid sama orang yang nifas. Terus ada hukum boleh membatalkan puasa, ini terpraktek bagi orang yang musafir tapi bepergiannya sebelum subuh. Yang kali itu terus juga terpraktek juga bagi orang yang sakit, kalau seandainya sakitnya itu tengah-tengah saja, kalau dia melanjutkan puasa akan tambah parah penyakitnya, silahkan, nggak jadi masalah untuk membatalkan puasanya. Terus ada hukum yang ketiga, wala-wala, nggak wajib, nggak boleh, nggak makruh, nggak haram, itu terpraktek bagi orang yang gila. Dan yang terakhir, hukum haram membatalkan puasa. Nah, hukum haram membatalkan puasa ini terpraktek bagi orang yang mengakhirkan puasa qadha Ramadan, mengakhirkan qadha puasa Ramadan yang bulan kemarin sampai bulan Ramadan yang akan datang, itu mepet waktunya, ini haram. Begitu juga nanti haram juga membatalkan puasa bagi orang-orang yang memang nggak memiliki penyakit, fine saja, dia mampu untuk melanjutkan puasanya, kalau dia mau membolongkan puasanya, nah mohon maaf aja, orang tersebut tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Kalau maksa membatalkan puasanya gara-gara mungkin lapar sedikit atau mungkin pusing sedikit, itu terjadi hukum haram bagi dirinya. Berarti dosa dia kalau membatalkan puasa, kalau modelnya dia nggak ada alasan yang kuat untuk membatalkan puasanya. Mungkin kurang lebih ini yang dapat yang sampaikan. Nanti bisa ditambahkan sama Pak Zul, atau mungkin bisa dikoreksi sama Pak Zul ila akhiri, itu nanti yang serahkan sama Pak Zul. Bu Ustazah, Pak, sampai ya. Yang akhir ya, mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian, mungkin ilmu sedikit lah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Yang akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.